Coba bayangkan, saat seluruh dunia tertidur. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya engkau, dan Allah. Di waktu itu, Allah turun ke langit dunia, memanggil, adakah hambaku yang berdoa? Akan aku kabulkan. Adakah yang meminta? Akan aku beri. Tapi, di mana kita saat itu? Di atas sajadah, atau masih terlelap di atas kasur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah engkau, bahwa ada satu waktu di malam hari, saat semua makhluk terlelap, saat dunia sunyi, namun langit justru terbuka, dan Rob kita, turun ke langit dunia, menanti hambanya yang bangkit. Menangis, memohon, memanggilnya. Jam 3 pagi, adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu yang menjadi rahasia kekuatan para wali, para ulama, bahkan Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba renungkan, di saat manusia tertidur pulas, Allah turun ke langit dunia. Allah mencari-cari hambanya yang terbangun, bersimpuh, memohon. Di saat itu, pintu langit terbuka. Di saat itu, doa langsung naik tanpa penghalang. Saudaraku, bangun di jam 3 pagi adalah latihan untuk hati. Itulah saat ketika dunia benar-benar hening. Tidak ada dering ponsel, tidak ada kesibukan, tidak ada suara kendaraan. Hanya kau, dan Allah. Itulah waktu yang sangat tepat untuk mencurahkan segala isi hati. Engkau bisa mengadukan segala luka, segala kecewa, segala kegelisahan. Engkau bisa memohon, tanpa distraksi, tanpa gangguan. Subhanallah, itulah kenapa para sahabat dan orang-orang solih selalu bangkit di jam itu. Karena mereka tahu, itulah waktu terbaik untuk dekat dengan Allah. Saudaraku, di antara ibadah yang sangat dianjurkan pada jam 3 pagi adalah sholat tahajud. Allah berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra 79. Sholat tahajud adalah ciri orang yang dekat dengan Allah. Tahajud adalah kekuatan para pejuang dakwah. Tahajud adalah senjata para pemimpin besar umat. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Para sahabat menghidupkannya. Ulama menjaganya. Dan kita, mampukah meneladani mereka? Berapa banyak orang yang disembuhkan dari penyakitnya? Karena ia bangun malam dan berdoa dengan tangis. Berapa banyak hati yang dilapangkan, karena ia mencurahkan kegelisahan saat jam 3 pagi. Berapa banyak rezeki yang terbuka, karena tahajud yang rutin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang istiqomah tahajud, maka ia akan melihat keajaiban dari langit dan bumi. Bangun jam 3 pagi bukan hanya soal disiplin, tapi soal cinta. Saat engkau bangun, ambil air wudhu di malam yang dingin. Engkau bukan sedang menyiksa diri. Engkau sedang menyambut kasih sayang dari Robmu. Menangislah, jika engkau merasa jauh. Menangislah, jika merasa kotor. Menangislah, karena itu tanda hidupnya hati. Apa yang bisa kita lakukan saat bangun di jam 3 pagi? 1. Sholat tahajud 2 rakaat atau lebih, sebisa kita. 2. Berdoa dengan khusyuk. Pakai bahasa kita, ceritakan semua pada Allah. 3. Memohon ampunan istighfar, karena Allah sedang maha mengampuni. 4. Murojaah Al-Quran atau membaca zikir malam. Berikut beberapa tips agar kita bisa konsisten bangun malam. Tidur lebih awal, jauhi begadang tanpa alasan.
Pasang niat yang kuat sebelum tidur. Doa sebelum tidur, mintalah kepada Allah agar dibangunkan. Pasang alarm, dan letakkan jauh dari tempat tidur. Bangunlah walau hanya 10 menit, Allah lihat niatmu. Saudaraku, berapa banyak waktu kita habiskan untuk dunia? Kenapa untuk Allah, kita enggan bangun? Jangan tunda lagi, mulailah malam ini. Angkat selimut, bangunlah, dan perkenalkan dirimu pada Allah di keheningan malam. Karena bisa jadi, itulah titik balik hidupmu. Itulah awal dari jawaban-jawaban yang engkau tunggu selama ini. Saudaraku tercinta, hidup ini singkat. Jangan biarkan malam-malam kita habis tanpa makna. Jangan sia-siakan jam 3 pagi, saat Allah sendiri menanti panggilanmu. Mulailah, walau hanya 2 rakaat. Mulailah, walau dengan linangan air mata. Semoga Allah lembutkan hati kita, dan istiqomahkan kita dalam ketaatan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.